mungkin yang pernah menjumpai capung yang warnanya hijau gitu, agak gede itu. Cokaknya kayak tentara. Iya, kayak tentara itu, capung tentara memang dinamainnya itu. Siap. Mungkin karena dia ini ya, karena dia tentara jadi ada pendidikan tuh loh. Jadi dia bisa bertahan hidup di mana-mana. Ya kan dia agak gede juga kan. Karena Selamat datang di Biota Biology Talk. It's biology, Just biology. but more than biology. Oke, kita sudah masuk di episode yang banyak ini Nen. Udah masuk ke... Kamu lupa kan episode-nya sebenarnya? Enggak, ini udah episode ke 10 gak sih? Enggak, lupa. Nggak tahu lah ini tayang keberapa lah ya nanti ya. Hari ini kita mau ngomongin lagi soal yang lumayan dekat juga nih Nan sama kita, mitos soal naga terbang. Naga terbang. Ya, dragonfly. Itu bodoh. Itu bukan naga terbang. Itu capung dong. Capung. Ya. Kalau yang berenang cupang. Bener dong? Bener gak sih? Iya kan? Saya diam. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal capung Nan dengan salah satu narasumber yang beliau itu dulu waktu skripsinya bikin satu aplikasi Nangkepin soal capung, bukan? Iya, nangkepin capung juga terus dibikin aplikasi. Nah, kita mau ngobrolin soal capung dan nanti mungkin juga nyinggung soal aplikasinya juga gitu ya. Oke. Mungkin langsung aja Mas memperkenalkan diri. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Jadi perkenalkan nama audiensnya apa ini? Belum ada. Oh, belum ada. Bioters. Bioters dalam Bioters. Enggak tahu. Nggak Dadaan langsung dibikin sekarang juga ya. Ada. Jadi perkenalkan, nama saya Ishadianto Salim. Dulu saya memang pernah kuliah di sini di departemen ya sekarang namanya. Sekarang departemen, Pendidikan Biologi, prodinya Pendidikan Biologi angkatan 2016 dulu. Oke, sekarang sudah S2 berarti ya, S2 Mas? juga sudah. Kemarin selesai tahun 2022 juga. Oke, luar biasa nih. Berarti hari ini kita mau ngomongin soal capung nih Mas. Mungkin sedikit flashback sama tadi ya, pengalamannya Mas Salim waktu skripsian ya Nen ya? Ya, Skripsian. Nah, tapi sebelum itu kita mau mundur agak jauh dulu nih Mas. Ngomongin soal capung. Ada mitos. Iya nggak sih? Iya. Mitos Mitos soal apa tuh? capung yang katanya kalau digigitin ke anak kecil di udelnya itu terus jadi nggak pusar. ngompol. Biar nggak ngompol. Biar nggak Nggak ngompol. Kamu juga katanya dulu gitu ya Nen? Aku ngompol di SD sih. Nggak karena nggak digigit capung. Karena nggak tahu juga kenapa sih. Nah itu benar nggak sih Mas mitos soal itu? Ya, mungkin jawaban singkatnya itu sebenarnya mitos ya. Oke, selesai teman-teman. itu salah tuh. Itu jawaban singkatnya. Nah, mungkin jawaban yang agak panjang. Itu memang secara kalau kita telisik lebih jauh secara ilmiah itu memang belum ada penelitian baik itu secara medis maupun mungkin secara biologi yang menerangkan bahwa Capung fakta tersebut ya sebenarnya capung yang digigitin di pusarnya anak bayi itu bisa mencegah ngompol. Ya, itu sebenarnya yang persepsi yang salah, mitos gitu ya. Oke. Gitu. Karena nggak mungkin juga ya, maksudnya kenapa kita harus ngigitin capung ke pusar ya? Iya. Kamu bisa gigit, Nah, iya, sebenarnya secara kegiatan menggigitkan capung yang menggigit manusia itu ya sudah salah karena memang rahangnya capung. Dia tidak itu didesain tidak didesain untuk menggigit manusia gitu. Jadi sebenarnya dia adalah predator gitu di alam bebas predator. Dan mungkin malah membahayakan gitu bagi bayi itu. Bisa jadi dia membawa mungkin patogen ya atau bakteri gitu ya, yang kalau mungkin digigitkan atau didekatkan dengan bayi bisa menyebabkan malah jadi penyakit yang lain gitu ya Mas ya. Penyakit yang lain gitu. Oke. Karena ya maksudnya pertama nih kenapa ada bayi gitu terus dengan sengaja digigitin sama capung ya Mas ya. Kenapa capung juga Dan sih? kenapa capung gitu maksudnya. Terus habis itu secara morfologi tadi berarti ya Mas. Capung itu tidak menggigit. Atau menggigit tapi nggak bisa. Menggigit tapi nggak bisa menggigit manusia. Jadi kan dia predator dan mungkin sumber makanan di alam itu sebenarnya adalah serangga-serangga yang ukurannya lebih kecil daripada tubuhnya gitu. Misalnya nyamuk, kemudian bahkan dia juga makan sesamanya gitu. Gitu. Makan capung lainnya. Makan capung yang lainnya. Biasanya
Kalau capung kan ada 2 jenis ya, capung biasa dan juga capung jarum. Biasanya capung biasa yang ukurannya lebih besar, relatif Capung lebih jarum besar. yang tidak biasa. Capung jarum dia. Capung jarum ukurannya lebih Kukira kecil dia lagi, buat kain. lebih kecil lagi. Jadi capung biasa yang makan yang ngerokok dia enggak. yang makan apa namanya capung jarum. Berarti capung jarum itu jadi kasarnya jadi mangsa dari capung biasa tadi Iya, karena postur Sering dijumpai seperti itu. karena postur tubuhnya lebih kecil. Ya, betul. Oke. Makanya dinamain capung jarum. Oh, dia kanibal gitu berarti Iya, ya. kanibal. Kanibalisme. Oke. Nah, capung makan capung jarum. Nah, sebenarnya secara alamiah capung itu predatornya siapa? Atau dia tuh makannya apa? Tadi selain Iya, nyamuk serangga dan itu tadi. Oke. Serangga Selain tadi. itu nggak bisa. Selain itu nggak bisa. Jadi dia apa namanya? Dasarnya karnivora ya. pemakan daging ya? Iya. Pemakan daging nggak sih? Jadi nggak makan tumbuhan enggak. Nggak, oke. Ya, gitu. Jadi capung makan capung yang lain. Terus kalau misalkan ngomongin soal morfologinya tadi, mulutnya itu tidak kuat untuk menggigit manusia. Makanya mitos itu jadi makin nggak masuk akal. Nggak tuh. makan ya, makin nggak masuk akal ya. Oke. Oke, terus kalau yang lain apa Mas? Fakta soal capung, Mas. Oke, jadi sebelum ke fakta yang lain mungkin ya terkait capung, mungkin sedikit tambahan terkait predator tadi, predator yang alami tadi. Jadi capung ini memiliki peran sebagai agensi hayati yang dimana dia sebenarnya membantu petani, petani untuk memakan serangga-serangga yang bisa mengganggu misalnya tumbuhan padi gitu, misalnya wereng coklat gitu. Nah, itu biasanya dimakan oleh capung. Jadi dia membantu petani untuk menekan organisme pengganggu tumbuhan. Oke, berarti malah bukan hama gitu ya? Bukan hama. Jadi secara alamiah malah si capung ini membantu petani untuk menekan hama-hama yang dapat menggagalkan hasil panen. panennya ya, gitu ya. Oke. Selain itu, capung Selain itu mungkin yang orang lain mungkin sudah cukup familiar itu sebagai bioindikator kualitas perairan di suatu wilayah gitu. Oke. Jadi capung sebagai bioindikator. Jadi dalam siklus hidupnya dia kan jadi nimfa ya, ada nimfanya, ada nimfanya. Jadi nimfa itu hidupnya di perairan dan itu selama siklus hidupnya nimfa itu malahan dia yang paling panjang umur hidupnya di perairan sebagai nimfa itu tadi. Jadi kalau misalnya kita melihat capung kan ya yang terbangan itu ya. Nah, itu justru malah umur hidupnya itu lebih pendek daripada nimfa yang ada di perairan tadi gitu. berapa lama Mas dia jadi nimfa itu? Ukurannya tahunan ya. Bisa jadi 2 sampai 7 tahun sih. Ada beberapa artikel yang menyampaikan 2 sampai 7 tahun gitu. Di Lama banget ya jadi nimfa ya. Gue kira capung tuh umurnya pendek, ternyata dia di airnya. Di airnya yang lebih lama. Kalau yang sebagai imago ya atau capung dewasa yang kita sering melihatnya terbang itu kan kita sebutnya sebagai capung dewasa itu lebih pendek sih umurnya gitu. Itu cuma bulanan aja. Oh ya, ukurannya cuma bulanan aja sih. Oke. Nah, terus tadi hubungannya dengan bioindikator itu apa? Maksudnya kan apa karena dia jadi nimfa nih? Dia kan nimfa hidup lama di air nih. Iya. Berarti dia bisa bertahan lama kalau airnya bersih gitu atau gimana? Jadi lebih ke nanti itu kaitannya ke jenisnya gitu. Oke. Jadi misalnya kualitas air tertentu ya, misalnya buruk atau baik gitu, nanti akan merepresentasikan spesies tertentu gitu. Jadi ada spesies capung yang dia toleran dengan kualitas air yang misalnya buruk gitu ya. Ada juga yang dia sangat sensitif terhadap kualitas air di di habitatnya gitu. Jadi biasanya kalau capung-capung yang jarang dijumpai di pemukiman gitu ya, nah itu biasanya kita bisa melihatnya lebih mudah itu di wilayah yang memang masih terjaga alamnya gitu, airnya masih jernih gitu ya dari alam gitu. Berarti secara tidak langsung kalau misalkan si nimfa ini hidup di air yang tidak cocok, dia bisa mati gitu ya. Makanya jadi bioindikator. Jadi indikator bahwa ini masih bagus nih karena masih ada capung jenis ini di ini. Betul, gitu ya? betul, seperti itu. Oke. Sederhananya seperti itu. Terus apa lagi Nan? Kamu pernah lihat capung yang apa nih yang mungkin menarik perhatianmu, ada nggak sih? Capung menarik perhatianku itu kayak aku suka sama capung banget ya. Bukan maksudnya
Kan kayaknya capung tuh warna-warni gitu loh ya nggak sih? Ada. Aku pernah lihat yang biru itu. Nah ya, Yang merah biru. juga ada nggak sih mas? Biru metalik benar lah ya. Biru Iya, metalik. itu kenapa mas? Karena tadi yang hubungannya sama air itu apa enggak? Ya itu sebenarnya mungkin capung yang bisa kita jumpai lebih mudah itu di wilayah yang masih terjaga gitu ya. Kalau misalnya kita di pemukiman ya, ada mungkin yang pernah menjumpai capung yang warnanya hijau gitu, agak Iya, gede itu. Cokaknya kayak tentara. Iya kayak tentara itu, capung tentara memang dinamainnya itu. Namanya sama. mungkin karena dia ini ya, karena dia tentara jadi ada pendidikan tuh loh, jadi dia bisa bertahan hidup di mana-mana. Ya kan dia agak gede juga kan. Karena sudah melakukan pelatihan ya. benar. Pelatihan Nah, terus tentara. makanya dia jadi umum tuh loh. Nah sedangkan capung-capung yang lain dia susah tuh hidupnya karena spesifik ya air. mungkin lebih sensitif di apa namanya di wilayah tertentu, habitat tertentu gitu. Oke. Jadi makin jelas nih, berarti capung ternyata nggak apa namanya aneh ya kalau dia percaya sama mitos itu ya. Kurang tepat. Capung kan. Jadi capung kan nggak bisa gigit. Gimana gigit? Jadi sebenarnya ada jenis-jenis capung tertentu yang dia sifatnya itu karakternya itu pemilih gitu, pemilih habitat gitu. Oh, picky gitu, capung picky. Jadi kalau kita mau apa namanya menemukan capung dengan jenis tertentu yang dia memang kita bisa menemukannya hanya di wilayah tertentu ya memang kita harus mengenal capung itu dulu gitu. Oke, supaya bisa nemuin di mana Ya, nih gitu betul. ya. Oke, terus kalau misalkan tadi ngomongin soal capung, kalau misalnya kita ngomongin soal capung pedianya itu apa sih Mas fungsinya capung pedia itu sendiri yang waktu Mas Salim bikin waktu skripsi kemarin itu? Skripsi, oke. Jadi memang waktu skripsi saya mengembangkan aplikasi yang memang tujuannya itu adalah untuk membantu identifikasi capung di lapangan gitu ya. Jadi di sana saya mengenalkan dari dasar dulu nih, capung itu sebenarnya hewan yang apa sih, seperti apa, terus sebenarnya fungsinya di alam itu seperti apa. Oke. Itu saya di sana menjelaskan sih cukup banyak. Jadi selain itu juga terkait identifikasi spesies. Jadi di sana saya memakai data di Desa Wisata Jatimulyo di Jatimulyo. Ada sekitar 30-an lebih jenis yang memang yang ditemukan di sana. Iya, yang saya masukkan ke aplikasi itu juga gitu untuk membantu identifikasi gitu. Oke, berarti secara sederhana aplikasi ini yang tadi Mas Salim jelasin ya untuk mengenalkan capung sama orang-orang yang bukan di biologi kali ya. Bukan di biologi ya, secara apa namanya masyarakat yang memang nggak punya basic biologi gitu ya, nggak kuliah di biologi bisa mengenal lebih jauh tentang capung gitu. Jadi itu intinya mengenalkan capung dan membantu untuk identifikasi capung. Supaya orang-orang jadi makin tahu capung ini tuh jenis apa, terus ada di mana gitu-gitu kali ya Mas. Betul. Sederhananya seperti itu. Terus malah nyanyi lagi. Terus ada juga sebenarnya fitur yang memang sebenarnya mimpinya cukup besar ya. Oh, gimana tuh Mas? Itu ada fitur di aplikasi itu, ada fitur catatan pengamatan, di mana orang yang memang mendownload aplikasi kemudian register ya, itu bisa mendata capung, kemudian men-tagging lokasinya di mana dia menemukan capung itu. Terus kemudian dikirim ke database, sehingga sebenarnya dari database itu kita tahu persebaran capung gitu-gitu. Itu mimpi besarnya kayak gitu. Dan itu enggak hanya orang biologi yang bisa menggunakan. Yang bisa ngisi itu. Iya, siapa aja boleh ngisi. Siapa saja boleh ngisi gitu. Oke. Mimpi besarnya kayak gitu sih dulu. Ya nanti semoga tercapai lah ya Mas ya. Amin. Soalnya teman-teman tuh masih bisa download nih Capungpedia di Play Store gitu kan. Iya, masih bisa diakses. Apanya? Oh, aplikasinya. Aplikasinya tadi di mana? Download di mana? Ya di HP saya. Di HP. HP saya buat timer. Ah, nanti editor muncul ini ada aplikasinya di sini nih. Editornya kan saya. Iya. Saya sekali. Di sini ya nanti. Bagus dan sip. Oke, kita udah lumayan jadi makin ngerti nih soal capung nih. Secara gambaran umumnya bahwa capung itu mitosnya nggak benar. Terus habis itu ada beberapa capung yang ternyata bisa hidup di tempat yang spesifik gitu-gitu ya. Terus ternyata capung itu kanibal gitu. Ya mungkin jadi makin jelas soal ngomongin soal capung kali ya Nan ya. Ya betul. Udah kali ya. Ya udahlah, daripada aneh-aneh ini semakin aneh bahasanya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Saya Muhammad Yafi. Saya Hanan. Dan Saya Salim. terima kasih semuanya. Dadah. Dadah.